Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Abdurrahman Latif, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111121. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 2 Sewan kelas 7 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Baik, kalau kabarnya baik, Bapak mau tanya dulu nih sebelumnya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Nanda. Apakah cuma Nanda tok yang nggak berangkat? Ya, Nanda tok ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang baru diberikan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selanjutnya melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Faisal ya. Faisal silakan teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Silakan Mas Faisal dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Berdoa tidak akan pernah selesai. Semoga dengan doa-doa yang teman-teman langitkan tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan prosesi pembelajaran, yaitu untuk memupuk jiwa nasionalis kita. Semuanya orang Indonesia, betul ya? Betul ya? Kita harus mempunyai rasa cinta tanah air tentunya. Oleh karena itu, setelah ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa judulnya? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi sebelum kita belajar, agar pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar, hikmat, dan tentunya nyaman, tanpa ada bau sampah ya. Silahkan teman-teman perhatikan meja teman-teman semua, ada sampah enggak? Kalau ada sampah, silahkan disimpan, nanti dibuang dulu. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Enggak ada ya? Aman ya? Semuanya sudah bersih ya? Sudah bersih. Bapak mau tanya nih sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi sebelum bab ini?
Pertemuan terakhir kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna sudah. Setelah Asmaul Husna, setelah itu materinya apa? Ikhlas. Materi ikhlas sudah kita pelajari ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ikhlas, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 4 melanjutkan bab sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tentang sujud. Nah, Bapak mau tanya nih, setelah kalian tahu materi yang akan kita pelajari apa, apakah kalian sudah mengetahui atau pernah mendengar kata sujud? Kira-kira nih, kalian pernah nggak melakukan sujud? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Sujud itu kita lakukan ketika apa? Ketika sholat ya. Ketika sholat. Sujud berapa kali dilakukan ketika sholat? Apakah tergantung rakaatnya? Tergantung rakaatnya. Misalnya kalau sholat subuh berapa kali? Berapa kali? 2. 2? Iya kan? 2 rakaat berarti berapa sujud? 4. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu sujud dan lain-lain, nanti tentunya yang akan kita bahas itu bukan sujud yang ada di sholat. Yang akan kita bahas itu adalah sujud-sujud yang mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang tahu materinya, mungkin sudah ada yang belum mengetahui. Apakah sudah ada yang pernah belajar bab 4? Pernah membaca? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Nanti hari ini kita kupas tuntas, kita pelajari apa itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nanti kita akan bahas itu semua. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kenapa sih kita harus mempelajari tentang mengagungkan Allah, tentang sujud-sujud. Buat apa sih sebenarnya materi hari ini? Jadi tujuan kita mempelajari materi mengagungkan Allah dengan tunduk atas perintahnya, yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui apa itu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pengertiannya apa? Agar kalian tahu. Terus tujuan pembelajaran hari ini yang kedua, yaitu agar kalian mengetahui apa itu hukum-hukumnya melakukan sujud sahwi itu gimana, sujud tilawah itu apa, terus sujud syukur itu apa, biar kalian tahu. Terus yang selanjutnya agar kalian bisa mempraktikkan. Semuanya sudah tahu. Ada yang pernah sujud syukur di sini? Ada yang pernah? Belum ya? Nah, nanti agar pembelajaran hari ini kita lakukan agar kalian tahu gimana prosesi melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya tujuan yang terakhir yaitu agar kita tahu apa sih sebenarnya hikmah, kenapa kok kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah itu apa hikmahnya buat kita yang bisa buat menjalankan kehidupan kita. Nah, setelah kalian tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, Bapak tadi juga udah tanya, kalian udah pernah sujud sahwi, sujud syukur? Belum ya? Belum? Ada yang pernah? Belum semua, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita akan bareng-bareng mempelajari tentang sujud itu. Kalau gerakannya sama, gimana? Gerakannya sujud itu gimana? Yang di bawah itu loh. Tahu ya? Tahu ya? Kalau yang gini namanya apa? Ruku. Yang satunya ruku, ya itu yang dinamakan dengan sujud. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, setelah ini langsung saja kita akan masuk ke materi, tapi kembali lagi Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap melaksanakan kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan. Silahkan taati apa yang sudah menjadi kesepakatan di pelajaran PAI. Paham ya? Semuanya juga sudah tahu apa itu kesepakatannya. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita akan memasuki ke materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, di sini Bapak sudah menampilkan atau sudah memberikan tayangan video. Nanti silahkan kalian simak baik-baik videonya. Kalau perlu kalian catat video 1 itu mengenai apa, video 2 itu mengenai apa, dan video 3 itu mengenai orang yang sedang apa. Paham ya? Silahkan disimak baik-baik mulai dari video yang pertama. Kira-kira video yang pertama itu tentang apa? Tentang apa? Menang. Menang. Seorang pemain sepak bola yang sedang merayakan kemenangan atau kejuaraan. Ya enggak? Ya enggak? Di sini ada yang suka sepak bola? Tahu siapa namanya? Siapa itu? Cristiano Ronaldo yang sedang merayakan kemenangan atau juara. Selanjutnya video yang kedua.
Piro iki? Rasaku. Dengar nggak? Dengar nggak? Video yang kedua. Apa isi video dari yang kedua apa? Orang yang baru sholat, terus tiba-tiba dia berdiri, habis sujud, terus ngeblank. Rokaat piro ya iki? Pernah kalian kayak gitu? Ngeblank kayak gitu, lupa. Nah, ya udah kita lanjut dulu dengan tayangan yang ketiga. Coba kalian amati video yang ketiga ini dengan baik-baik. Apakah ada perbedaan sujud yang dilakukan oleh video yang ketiga dengan sujud yang kita lakuin? Perhatikan, perhatikan. Nih, perhatikan. Cukup. Apakah teman-teman menangkap apa ada sebuah perbedaan dari video yang ketiga dengan sholat-sholat yang biasa dilakukan? Apa perbedaannya? Kira-kira apa yang dilakukan orang ini? Orang ini baru berdiri, baca surat, terus tiba-tiba langsung sujud. Padahal biasanya kalau sholat, apa dulu gerakannya kalau habis surat? Rukuk terus? Nah, apa alasan orang tersebut baru langsung sujud ini? Tentunya ada alasan kenapa. Nah, nanti akan Bapak jelaskan apa-apa aja yang hubungannya dengan video-video yang ada ditampilkan, yang ada di depan. Yang pertama, kita kumpas tuntas dulu ya. Dari yang pertama ya. Yang pertama, video yang pertama itu mengenai seorang pesepak bola yang sedang merayakan kejuaraannya. Yang tadi adalah salah satu bintang sepak bola di dunia, yaitu Cristiano Ronaldo, yang berhasil membawa Portugal menjuarai Piala Dunia. Mungkin teman-teman ngelakuin. Terus apa sih Pak hubungannya? Kok Pak Latif nanyain kejuaraannya? Nah, di dalam agama Islam, di bab yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas yang pertama mengenai sujud syukur. Teman-teman semua bisa lihat di LKS. Silahkan LKS-nya dibuka. Yang pertama sujud syukur dulu. Sujud syukur itu apa sih? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita habis mendapatkan nikmat. Nikmat itu apa? Banyak. Misalnya, nikmat mendapatkan kejuaraan, nikmat sembuh dari penyakit, nikmat kecelakaan tapi nggak apa-apa. Itu semua nikmat. Nikmat kita dibelikan sepeda oleh ayah atau ibu karena juara kelas. Ada yang pernah? Itu semua nikmat. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh kita, yang disunahkan oleh Allah. Hukumnya sunnah ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah kamu melakukan itu mendapatkan pahala. Ketika kalian sujud syukur itu akan mendapatkan pahala. Pernah kalian? Baru sholat terus ngeblank, aduh ini rakaat berapa ya kira-kira ya? Saya baru rakaat 2 atau 3 atau... Nah, sujud sawi yaitu sujud yang dilakukan karena lupa. Kira-kira nih, kelas 7F, apakah di sini ada yang belum pernah lupa? Tunggal, ganda. Oh, semuanya masih fokus. Baik, sujud yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Ada yang mau baca? Coba, Mahesa, dibaca yang keras. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yakni sujud yang dikerjakan. Nanti cara pembagiannya kelompok gimana Pak Latif? Di sini Pak Latif sudah mempersiapkan potongan-potongan ayat. Silakan nanti kalian ambil random aja, nggak usah milih. Terus nanti di sini potongan ayatnya adalah potongan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ahzab sampai Al-Ikhlas. Ya. Nanti kalian ambil satu-satu. Tugas kalian adalah bergabung dengan teman-teman yang suratnya sama. Paham? Terpahami ya? Terus ya maju aja. Maju aja ya. Silakan kita di sini aja. Ambil aja random, terserah yang mana. Gak usah milih. Kalau yang udah dapat, gak boleh ditukar, langsung kembali ke tempatnya. Yang udah dapat, gak boleh ditukar, langsung kembali ke tempatnya. Yo, langsung kembali ke tempatnya, gak usah ditukar. Gabung sama itu ya. Itu 4 orang. Nah, ya. Ya. Ambil kursi ya.
Kursi, kursi. Kurang berapa? Al-Falaq belum? Ditulis kelompok berapa kalian, terus nama kalian siapa? Itu adalah bukti. Kenapa sih kok orang Islam diperintahkan untuk melakukan sujud-sujud itu? Buktinya ada di mana? Buktinya apa? Yang menyuruh mereka itu siapa? Bisa Al-Quran, bisa hadis, itu. Ketemu nggak? Nah. Oh, Anas kurang satu. Anas kurang satu nih, senggol dong. Pegang hidung. Ayo. Hidung pun di. Siapa sih irung ini mau? Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Ya, wes, langsung saja kita presentasikan. Yang pertama yang akan presentasikan adalah kelompok syukur. Siapa nih kira-kira yang siap untuk syukur siapa? Mau kelompok ini? Ini kelompok apa? Al-Maun, silakan. Al-Maun. Waalaikumsalam. Jelaskan kalian dari kelompok mana, mempresentasikan mana? Hadap kiblat, niat, misalnya ya Allah saya niat sujud syukur, terus langsung sujud. Kan? Membaca doanya gimana? Sujud tilawah. Dibaca. Ya, paham? Jadi sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah itu ada yang di luar sholat, ada yang di dalam sholat. Kalau sujud syukur itu jelas di luar sholat. Sujud yang dilakukan di luar sholat. Ya, kita beri applause dulu buat kelompok Anas. Silahkan duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Nah, baik, perhatikan semuanya. Setelah 3 kelompok ini mempresentasikan dari sujud syukur, sujud tilawah, yaitu agar kita jangan sampai sombong. Karena kita itu manusia tempatnya lupa dan salah, ya. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Terus hikmah baik tadi telah dipresentasikan oleh teman kalian, mulai dari sujud syukur, sujud tilawah, sujud sawi. Mari kita simpulkan kembali apa materi pada siang hari ini. Yang pertama, sujud syukur itu karena apa? Mendapatkan nikmat. Ya, yang sujud sawi karena apa? Karena lupa. Apa ada satu pertanyaan? Apakah kalian pernah melakukan salah satu sujud 3 tadi? Pernah ya? Sujud apa? Syukur? Ya, kalian kalau mendapatkan nikmat, sujud syukur boleh. Pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas, yaitu pertemuan selanjutnya adalah kita mempelajari tentang sejarah. Mungkin itu aja semuanya, tetap semangat belajar. Jangan lupa hari ini hari Jumat. Silakan yang laki-laki tetap sholat Jumat. Tetap semangat semuanya, hati-hati kalau pulang. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah. Silakan hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.